Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas kepemimpinan G 418 akan mempresentasikan mengenai kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Cindy Kurniawan, NPM 025. Untuk selanjutnya, kelompok saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NPM 19. Nama saya Tony Wahyu Susilo, NPM 020. Perkenalkan, nama saya Gita Sukramati Putri, NPM 192. Saya Hendro Nugroho, NPM 196. Perkenalkan, nama saya Belinda Masita Salsabila, NPM 212. Next. Struktur organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Ciri tersebut antara lain hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain top manajer, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Yang ketiga, jumlah karyawan sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseorangan pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Yang keenam, organisasi kecil. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Ciri-cirinya antara lain: 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawan banyak. Yang ketiga, organisasi besar. Yang keempat, ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi. Yang pertama, personal lini, yang kedua, personel staff. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional ini adalah suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Untuk ciri-cirinya, yang pertama di sini ada pertama organisasi kecil, yang kedua yaitu di dalamnya terdapat kelompok-kelompok pekerja atau ahli, kemudian ketiga spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang keempat yaitu target yang hendak dicapai jelas dan pasti, kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dilakukan secara ketat. Dan untuk contoh dari struktur organisasi fungsional sendiri kita melihat di sini mulai dari manajer tertinggi sampai dengan tingkat bawah itu ada karyawan. Dan selanjutnya ada organisasi lini dan fungsional. Dalam organisasi lini dan fungsional ini, organisasi yang masing-masing anggota memiliki wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Adapun untuk cirinya, yang pertama di sini ada tidak tanpa adanya perbedaan antar karyawan. Kemudian struktur organisasi tidak begitu kompleks, dan yang terakhir struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Dan di sini juga ada contohnya dari struktur organisasi ini dan fungsional. Mulai dari tingkat atas sendiri ada presiden direktur sampai dengan tingkat bawah itu ada karyawan yang pelaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada konsep kelompok. Menurut Sujono Sutanto, kelompok sosial adalah himpunan atau persatuan kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara tidak balik dan saling mempengaruhi, dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Sedangkan menurut Maya Pollak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Dalam sosiologi, klasifikasi kelompok sosial dapat ditinjau dari beberapa aspek. Jadi ada 4 aspek di sini. Yang pertama, klasifikasi menurut cara terbentuknya, meliputi kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua, klasifikasi kelompok menurut
sosial menurut era longgarnya ikatan antar anggota. Yang pertama ada kehidupan atau domestic cash. Yang kedua ada patendayan vehicle cash. Dan yang ketiga ada klasifikasi mengenai kualitas hubungan antar anggota. Yang pertama ada kelompok primer atau primary group. Dan yang kedua ada kelompok sekunder atau secondary group. Dan yang keempat ada yang terakhir, yaitu klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan informal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Di sini ciri-ciri kelompok ada 5. Yang pertama ada interaksi. Dalam sebuah kelompok pasti akan saling berinteraksi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Lalu yang kedua adanya tujuan atau kepentingan yang sama. Suatu kelompok dibentuk tentunya memiliki tujuan dan kepentingan yang sama atau memiliki visi misi yang sama antar individu. Lalu yang ketiga adanya persamaan. Dalam sebuah kelompok pasti memiliki kesamaan yang tentunya berbeda dengan kelompok lain atau biasa disebut dengan ciri khas. Lalu yang keempat memiliki ikatan yang erat. Lalu yang kelima adanya struktur tugas yang jelas untuk masing-masing anggota di dalam kelompok. Next. Lalu ada kelompok formal dan informal. Dari kelompok formal sendiri itu orang-orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Adapun ciri-cirinya, yang pertama tujuan besar yang ditentukan dalam perencanaan organisasi. Kedua, pada organisasi formal, kewenangan seseorang dalam organisasi melekat pada kekuasaan sah yang diperolehnya. Yang ketiga, peraturan dan prosedur bersifat formal dan personal, yaitu berlaku pada setiap individu. Contohnya adalah departemen atau kementerian negara terdiri dari organisasi formal karena mendakapi prinsip departementalisasi di mana semua pekerjaannya memiliki tugas khusus untuk diikuti dan memiliki struktur organisasi yang kaku dan kokoh. Yang kedua ada perusahaan model seperti Google atau Facebook terdiri dari model organisasi formal karena mengimplementasikan departementalisasi dan memiliki hierarki yang berbeda. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang muncul dalam kehidupan sosial untuk memenuhi keperluan sosialnya dalam berkelompok. Ciri-cirinya yaitu struktur tidak terencana dan tidak tetap, lalu dijiwai kebutuhan sosial, dan yang terakhir arus informasi dan koordinasi berjalan bebas. Adapun contohnya seperti perkumpulan arisan. Next. Nah, selanjutnya ada kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Teori atau model kontingensi Belger tahun 1967 sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Nah, di sini seorang pemimpin dapat mempengaruhi berdasarkan yang pertama yaitu kekuatan berdasarkan paksaan, kekuatan yang memberikan penghargaan, kekuatan yang sah, kekuatan karena keahlian, dan yang terakhir yaitu kekuatan referen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.